Oke ya bos, Itu rolling ya. sik to yo. Kan aku yo. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel kolaborasi kopi, lagu, buku, obrolan sana sini bersama saya Fikri dan untuk kolaborator saya ini Mas Joko Geng Kobra. Kami selalu berdua dalam setelah hamstring kemarin ini karena kita berdua lagi berkolaborasi lagi. Nah, khusus dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang sebuah buku yang berjudul Tuan Kurau. Buku ini ditulis oleh Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar. Buku ini buku yang pertama kali terbit itu tahun 1964. Ya, tapi tidak lama setelah diterbitkan, tidak lama itu artinya tidak sampai setahun ya, mungkin tidak sampai 3 bulan, bahkan ketika terbit langsung ditarik dari peredaran oleh penerbitnya sendiri, Pustaka Tanjung Pengharapan itu, karena begitu banyak protes terhadap buku ini, terutama karena fakta-fakta yang Kontroversial ya. disajikan dianggap kontroversial. Bahkan setelah buku ini terbit langsung ada balasannya. Buku Antara Fakta dan Hayal Tuan Kurau yang diterbitkan oleh Hamka, oleh penerbit Bulan Bintang saat itu. Jadi dibantah betul isinya. Nah, buku ini sebetulnya mau bercerita tentang ini bos, tentang sejarah keluarga sebenarnya. Pada awalnya buku ini ditemukan oleh ahli warisnya itu dalam sebuah catatan-catatan keluarga oleh Mangaraja M.O. Parlindungan ini. Dan lalu sebetulnya kan jarang orang mau mempublish aib keluarganya sendiri. Nah, bagi M.O. Parlindungan sebetulnya ketika buku ini terbit itu seperti menceritakan tentang aib masa lalu keluarganya, karena keluarganya lah yang sebetulnya juga ikut terdampak dari cerita ini. Bukan hanya terdampak, memang menjadi salah satu tokohnya di dalam sehingga kemudian ini karena kontroversinya ditarik. Nah, saya ingin mengenalkan dulu kalau ya M.O. Parlindungan itu sebetulnya di masa Presiden Soekarno itu sempat menjadi dokter pribadinya Soekarno. M.O. Parlindungan si penulisnya. Lalu kemudian direktur pertama Pindad Bandung. Pindad itu jangan lupa geng ya. Ya, artinya direktur Pindad pernah menjadi ya? Iya. Direktur pertama, bukan pernah menjadi. Direktur pertama Pindad, bagian kayak senjata Indonesia. Senjata itu. Nah, itu makanya kalau kata Pak Dorpi, ahli warisnya itu anaknya yang Parlindungan itu, kalau kita masuk ke Pindad itu nanti di pintu masuknya ada foto Mangaraja Onggang Parlindungan ini, karena memang salah satu penghargaan terhadap ya boleh dikatakan lah direktur pertama, mungkin pendiri Pindad juga ya, dokter pribadinya Soekarno saat itu juga. Nah, mungkin kita tidak perlu bercerita tentang isinya kali ya. Ya, artinya gini, mungkin saya juga pernah membaca ini tahun 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Terbit pertama kali di LKIS itu sekitar tahun 2007 ya. Saya masih ingat tahun 2007 saya dapat buku ini, kemudian saya baca dan saya mendapat banyak referensi yang berbeda dari apa yang selama ini saya ketahui, dan itu menjadi referensi yang mungkin betul menjadi dulu ditarik karena banyak kontroversial ya. Tapi apapun nanti silahkan kontroversialnya kayak apa. Cerita di situ ada Tuan Kurau, ada Imam Bonjol, ada cerita-cerita tentang sejarah dari
Ya yang penting nanti kalau mau tahu baca aja bukunya. Tapi yang menarik dari sini adalah bagaimana LKIS kok bisa menerbitkan kembali buku ini. Saya mau tanya langsung ini. Gimana ini? Bisa. Jadi gini ceritanya. Saat itu sebetulnya kita sedang proses penerbitan buku Runtuhnya Hindu Jawa, Berdirinya Kerajaan Islam di Nusantara. Profesor Slamet Mulyana. Slamet Mulyana. Yang bukunya saat itu terbit tahun 69. Lalu tidak sampai setahun bukunya terbit itu juga ditarik dari peredaran. Karena kontroversi. Mengapa? Salah satu dianggap kontroversinya adalah untuk sebagian besar data-data yang diperoleh dari buku Slamet Mulyana itu mengambil dari Kuil Sampokong Semarang, dokumen-dokumen kesejarahan sana, sama dia mengambil informasi dari sini, dari buku referensinya ini. Nah, kita ini, saya saat itu tahunya buku ini juga dari buku itu. Ketika mengejar ketika kita sedang melakukan editing terhadap buku Profesor Slamet Mulyana itu, Runtuhnya Hindu Jawa itu, yang nanti akan kita ceritakan sendiri di dalam episode berikutnya ya, di kolaborasi. Tapi buku ini kemudian karena waktu itu juga sempat terjadi diskusi di kalangan teman-teman, lah kita lacak. Saya waktu itu telepon Pak Soleh ya, yang kebetulan juga teman kita di LKS dan orang tinggal di Depok. Saya minta, bos tolong dilacak siapa ahli waris dari buku Tuan Kurau ini. Dan lama itu, berbulan-bulan gak ketemu. Saya nggak sabar tanya lagi gimana. Akhirnya ketemu kontaknya. Ini udah dapat, namanya Pak Dorpi. Dorpi. Ternyata baru belakangan saya tahu namanya itu Baduraman Dorpi Parlindungan Siregar. Baduraman. Mungkin Abdurrahman kan. Mungkin ya. Baduraman Dorpi Parlindungan Siregar. Itu kemudian kita menghubungi ahli waris. Nah, Pak Dorpi ini anak pertama dari Parlindungan ini ya. Nah, saat itu tidak langsung direspon baik ya. Artinya ketika kita minta izin bagaimana buku ini kita terbitkan itu ragu. Ragunya tuh gini. Pertama, Pak Dorpi bilang ini dokumen keluarga. Yang tidak ada pikiran dari kami ahli waris untuk menerbitkan ulang. Nah, yang menarik adalah kemudian karena Pak Dorpi ini bersahabat dengan temannya yang juga sama-sama dari Batak, namanya Pak Batara Richard Hutagalung. Nah, Pak Richard ini, Pak Batara ini cukup membantu untuk ikut mendorong, membujuk Pak Dorpi untuk menyetujui ini diterbitkan ulang. Jadi saat itu betul-betul saya sangat berterima kasih dengan Pak Batara yang Pak Richard dari Pak Batara Richard Hutagalung ini yang ikut ngomporin lah, ikut mendorong supaya Pak Dorpi mau menyetujui ini diterbitkan ulang. Lama nggak ada respon, akhirnya Pak Dorpi setuju. Oke, bisa diterbitkan ulang dan kita nanti akan bilang bahwa akan kita edit bahasanya untuk istilahnya dengan bahasa Indonesia sekarang yang tidak pakai ejaan lama. Tapi saat itu langsung ditolak. Kalau Anda mau terbitkan buku ini, kata Pak Dorpi itu, ya sudah apa adanya aja, nggak perlu diedit. Sesuai, bahkan misalnya untuk ini tanda-tanda bacanya pun nggak boleh bergeser, nggak boleh berubah. Harus persis seperti apa yang tahun 64 buku ini diterbitkan. Termasuk bahasanya pasti ejaan lama, terus ada tanda misalnya kan ketika kayak gini, Tambusai, misalnya Tuanku Tambusai kan harus ada strip gini, itu harus sama persis begini, dan halamannya pun harus sama persis, pokoknya nggak boleh tuh blek persis. Wah, ini gila ini. Oke Pak, kita oke nih. Cuma yang lucu itu begini, awal-awal Pak Dorpi itu setuju dan minta ketemu itu yang menarik, yang saya agak tertawa ini. Pak Dorpi ini agak kurang ajar juga ini, Mas. Saya bilang, Bapak di mana ini? Oh iya ini Pak Fikri, iya.
Bisa Pak, kita besok bisa ketemu katanya siang hari, sambil makan siang bisa. Oke Pak, saya siap. Bapak di mana? Wah, saya di Manhattan. Di New York ternyata. Di New York. Saya di kantor katanya di. Oh, saya langsung cekakak ini tertawa sini, Pak Dorpi ini gimana? Saya di Indonesia Pak, kalau makan besok siang itu ya nggak mungkin, saya bilang. Punya jet sendiri ya. Punya jet. Tadi. Iya. Nah, Baru bisa. akhirnya Pak Dorpi lalu mengalah. Ya, ya. Oke, gini aja, nanti pas saya di Indonesia kita janjian kita akan ketemu. Maka waktu itu kemudian kita ketemu di salah satu daerah di Jakarta Selatan, dekat dengan rumahnya Pak Dorpi itu, dan kenalan. Nah, ternyata yang menarik itu Pak Dorpi sendiri ternyata seorang yang luar biasa menurut saya, karena beliau ini pengusaha tambang ya, punya direktur dari beberapa perusahaan tambang saat saya kenal pertama itu. Dan menurut saya pekerjaannya sehari-hari tidak ada kaitannya dengan buku sebenarnya, tidak ada, tapi lebih banyak berkaitan dengan minyak. Nah, dari situlah kemudian ini terbit, kita terbitkan buku ini dengan judul yang sama, dengan tidak ada editing. Pokoknya harus sama persis, kecuali memang kita bikin pengantar sendiri bahwa ini kena untuk sekadar untuk memberikan argumen apa pentingnya LKIS menerbitkan kembali ini buku Tuan Kurau. Jadi artinya memang Pak Dorpi kemudian memberi keluarganya Pak, ini ya keluarga besarnya menyetujui bahwa ini diterbitkan ulang oleh LKIS. Kemudian di pengantarnya yang dibuat di LKIS, yang isinya pasti mintanya sama ya, sama persis. Tidak boleh, bahkan titik koma aja nggak boleh. Tidak boleh berbeda, tidak boleh berubah. Dan LKIS, kalau nggak salah Pak Fikri sendiri yang buat pengantarnya. Ya, betul. Pengantarnya bahwa ini kenapa ini boleh diterbitkan kembali. Ya. Apa lainnya yang bisa diceritakan dari buku ini? Yang kemudian setelah kita terbitkan, nah ini buku cetakan pertama saat itu kita cetak dengan edisi hardcover, sama seperti edisi sebelumnya ketika tahun 64 itu terbit hardcover juga. Kita cetak waktu itu 5.000 eksemplar, yang 2.000 berikut 2.000-nya itu lalu dibeli Pak Dorpi sendiri ya. Saat itu, dan yang 3.000 kita distribusikan. Dan memang kemudian buku ini memicu kembali buku Fakta dan Khayal Tuan Kurau diterbitkan lagi oleh Bulan Bintang. Itu yang menarik, lalu ini jadi kontroversi lagi pada tahun 2007 itu, dan banyak juga orang-orang yang mencari buku ini kemudian. Terbukti ternyata kita cetak, kita distribusikan, kita jual dalam 3.000 setahun itu habis. Artinya sekarang memang masih ada banyak orang yang mencari buku ini, lalu ya kita terbitkan secara POD ya. Print on demand. Jadinya teman-teman, bahwa sama sebenarnya ketika sesuatu kemudian dimunculkan kembali, buku yang kontroversial itu pernah ditarik, dimunculkan kembali, maka akan terjadi kayak kalau kita di komen negatif, positif, tapi itu sebenarnya akhirnya memacu bahwa dunia buku juga jadi hidup lagi. Dinamis. Kemudian kita jadi mengerti banyak wacana. Dengan artinya wacana juga dengan referensi yang jelas. Artinya beda-beda, yang mungkin yang satunya ini dengan referensinya ini, yang ini referensinya seperti ini. Jadi memperkaya kita tentang memahami sejarah bangsa kita. Ya, itu yang saya kira menjadi alasan kita di dalam pengantar penerbit itu memang begini, bagaimana buku ini menjadi diskursus akademik dan terserah orang menilainya gitu. Artinya justru misalnya bagi mereka yang tidak setuju dengan isi buku ini kan mungkin akan mendorong minat mereka untuk melakukan kajian atau riset lebih lanjut. Apa betul akan buku ini berisi tentang, karena kalau kita bilang ini kan sebetulnya cerita tentang Islamizing Batak, perang Padri, kemudian ada kaitannya dengan Batak, kaitannya dengan Minangkabau kayak gitu. Aceh sedikit juga, Aceh sedikit, gitu. gitu. Nah itu yang
kita lalu oke, kalau ini kita terbitkan, maka sebetulnya argumentasi kita adalah kita ingin mengenalkan lagi perspektif supaya masyarakat ini, para pembaca ini bisa mengayakan wacana tentang referensi sejarah, apapun bentuknya tulisan itu, supaya mereka nanti melakukan check and recheck atau riset ulang terhadap materi atau terhadap konten yang ada di buku ini. Karena dari buku yang kontroversi ini melahirkan banyak karya, tidak artinya ada Profesor Slamet Mulyana, lalu ada bantahannya dari Bulan Bintang ya, dari terbit Bulan Bintang tentang antara fakta dan hayal Tuan Kurawa itu yang buat saya sebetulnya berarti ini menjadi diskursus. Iya, betul. Itu kayak jangan kaget ya nanti kalau membaca ini mamanya ada tulisannya memang hanyalah itu jadi hanjalah. Kemudian tuanku dejungan itu karena memang tata tulisnya memang DJ. Masih ejaan lama semuanya. Tapi indah kalau kita baca, kita jadi mengerti sejarah dalam perspektif ini ya, artinya dari sudut artinya keluarga tuanku, keluarganya Mangaraja Unggang Parlindungan ini. Ya, ini kan keturunannya langsung anak putra pertama dari Tuan Kurau. Dari Mangaraja Unggang Parlindungan itu punya anak namanya Pak Dorpi. Nah, ya. MO Parlindungan ini masih keturunannya Tuan Kurau. Nah, artinya Mangaraja Unggang Parlindungan turunan langsung dari Tuan Kurau ini. Nah, ada hal yang menarik ketika buku ini terbit, teman-teman organisasi Batak di Jakarta itu mengundang saya saat itu untuk mendiskusikan buku ini. Di Jakarta. Saya bertindak sebagai moderator saat itu karena yang saya dampingi orang-orang gede saat itu antara lain Pak Adnan Buyung Nasution almarhum. Lalu siapa mantan Hakim Agung Siregar itu siapa? Lupa saya namanya si Pak siapa yang Hakim Agung yang zaman Gus Dur juga sempat jadi Pak Siregar. Lupa. Nanti mungkin saya akan saya sebutkan di tagline itu. Lalu semua komunitas Batak berkumpul di Jakarta mendiskusikan buku ini, tetapi kesimpulannya adalah bahwa ya ini hari ini saya kira yang kita harus pikirkan adalah kesatuan bangsa, bahwa ada referensi, ada sumber tulisan seperti ini justru bukan berarti ini akan memecah belah Batak, tetapi justru kita semakin mengerti bagaimana membicarakan asal-usul kita sendiri. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu kesimpulan yang menurut saya saat itu memang menarik juga. Bahkan kita sempat bekerja sama dengan salah satu komunitas LSM juga di Jakarta yang pengen mendiskusikan buku ini keliling ke daerah Batak. Saya lupa tahun 2008 apa 2009 saat itu. Dan saya keliling pada akhirnya sama Mas Soleh, keliling mendiskusikan buku ini termasuk di Universitas Nomensen. Di beberapa universitas di Batak, dan saya keliling mulai dari Batak, mulai dari Medan itu sampai Padang Sidempuan, sampai Sibolga, sampai pokoknya ke daerah-daerah Batak saya keliling. Berhenti juga di Danau Toba. Berhenti, pasti saya berhenti di sana, dan memang ketika membaca buku ini saya kebayang saat itu naik mobil. Benar juga Kak, waktu itu bahwa kalau menurut tesis buku ini tentara-tentara Padri menyerang kampung-kampung Batak itu bisa dengan mudah itu karena memang kontur tanah di daerah Batak itu berbukit-bukit, tapi bukitnya itu ya nggak terlalu tinggi dan mereka itu seperti enclave itu loh, bukit mereka tinggal di sini di tengahnya, bukit mereka tinggal ini klan, misalnya klan Siregar, klan Simalungun kayak gitu. Wah ya memang kalau ketika ditutup begini sama tentara-tentara Padri ya habis. Nah itu yang terjadi, yang saya membayangkan waktu itu seperti itu. Itu yang saya sangat terkesan ketika sebetulnya hampir 1 minggu saya keliling untuk mendiskusikan buku ini, itu yang termasuk dengan tetua-tetua Batak waktu ini. Mereka bertanya, kok Anda mengerti betul sejarah Batak? Anda orang Batak? Bukan, saya bilang. Saya penerbit, tidak ada kaitannya dengan bahwa
saya menerbitkan buku ini lalu saya ngerti. Saya bukan sejarawan juga. Pembaca. Pembaca. Sebenarnya bukan lebih penerbit. Penerbit. Nah ini buku ini tapi kita tidak bicara konten ya bos ya. Ya. Ini itu behind the scene bagaimana buku ini dulu diterbitkan. Kalau kontennya tadi sekilas kita cerita seperti itu, nanti monggo nanti silahkan bisa dibaca. Artinya bisa langsung ke Elkis, bisa ke online atau kemana pun. Oh ya, kalau soal memesannya ya, mungkin sahabat-sahabat geng, terutama mungkin teman-teman yang berasal dari Tapian Nauli, yang berasal dari Sumatera Utara ini, yang belum mengerti tentang buku ini ya, saya kira sangat cocok juga sebetulnya sih untuk bacaan mereka juga ya. Oh, bukan teman-teman yang di sana aja, saya aja merasa cocok dan saya sudah membaca tamat 2 kali. Ya, artinya kalau sebagai referensi kan, informatif lah. Soal apapun isinya kan tergantung sebetulnya pikiran kita ya bos ya. Bagaimana kita mensikapi, tapi jelas memperkaya harddisk kita di sini itu memperkaya harddisk. Yep. Oke. Cukup ya saya kira gitu. Kira-kira itu geng terkait dengan behind the scene dari buku ini. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat geng di channel kolaborasi Kopi Lagu Buku obrolan sana sini. Bersama saya Fikri dan Mas Joko, geng Kobra. Ya. Sampai ketemu.